Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kursiatul Khalisah. Video kali ini, saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi tentang zakat. So, bagi yang ingin tahu lebih tentang zakat, jangan skip video ini tonton sampai akhir. Oke, zakat. Pertama kita harus tahu dulu dalil tentang zakat. Nah, ada beberapa dalil di Al-Quran. Salah satunya saya ambil yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lalu ada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Ada juga hadis, Islam ditegakkan di atas 5 pijakan. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Jadi, sudah pasti kalau zakat ini sangat dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu ain, yaitu wajib dilakukan oleh semua orang Islam. Macam zakat ada 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Fitrah Fitrah berarti suci, mal berarti harta. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Zakat mal, zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dalam kitab Fiqh Zakah, karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, zakat mal meliputi zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya, zakat atas aset perdagangan, zakat atas hewan ternak, zakat atas hasil pertanian, zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan, zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut, zakat atas hasil penyewaan aset, zakat atas hasil jasa profesi, zakat atas hasil saham dan obligasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz, yaitu harta rampasan. Ada niat zakat fitrah. Niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Ini untuk diri sendiri ya. Jadi ini dibacakan ketika menyentuh beras dan memberikannya kepada amil zakat. Sedangkan niat zakat mal, nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardholillahi ta'ala. Selanjutnya ada syarat kekayaan yang wajib dizakati. Kepemilikan penuh, maksudnya hartanya itu harta sendiri, bukan harta orang lain. Harta halal dan diperoleh secara halal. Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan atau dimanfaatkan. Mencukupi nisab, bebas dari hutang, mencapai haul atau 1 tahun,
Kalau nisob itu ada banyak macamnya ya. Emas itu nisobnya berarti 85 gram, perak itu 595 gram, perdagangan 85 gram, tabungan 85 gram, pertanian 520 kilogram. Kalau nisob unta itu ada juga. Terus nisob sapi, kerbau, itu ada juga nisobnya sendiri. Nisob kambing juga. Terus yang mencapai haul itu 1 tahun dengan syarat menggunakan kalender hijriah, bukan kalender masehi. Jadi misalkan kita dapat harta itu pada tanggal 23 Sya'ban 1429 Hijriah. Berarti haulnya itu sampai 23 Sya'ban 1430 Hijriah. Jadi 1 tahun itu dalam catatan tahun Hijriah. Yang terakhir, atau dapat ditunaikan saat panen. Syarat wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama Islam. Pasti ya, karena ini merupakan rukun Islam. Jadi yang melaksanakan wajib Islam. Merdeka, baligh, berakal, sampai nisab. Tujuan zakat. Yang pertama, untuk menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Muzaki itu orang yang menerima zakat. Yang kedua, harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin supaya jiwa sosialisasinya tumbuh. Yang ketiga, membersihkan harta. Yang keempat, menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Jadi supaya harta yang kita punya itu berkah. Fungsi zakat sebagai sarana penyangga kerawanan sosial, sebagai sarana pemulihan manusia, sebagai sarana konsolidasi umat, sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan, sebagai sarana pemberdayaan umat, sebagai pendorong kebangkitan ekonomi umat, sebagai penghargaan terhadap kinerja. Nah, ini golongan yang menerima zakat atau yang tadi disebut muzaki. Yang pertama, fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat atau yang biasa dikenal dengan panitia zakat. Mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Ghorimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Fi sabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Termasuk juga anak pesantren, biasanya itu mereka mendapatkan jatah zakat karena dia berjuang untuk belajar di jalan Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, agniya atau orang kaya. Yang kedua, orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi Islam. Yang keempat, orang murtad atau non-muslim, itu tidak berhak menerima zakat. Yang kelima, istri, bapak atau ibu ke atas, dan anak nasab ke bawah yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau misalkan diri kita itu mampu untuk membayar zakat, jadi otomatis keluarga kita semuanya itu tidak wajib menerima zakat, tidak berhak menerima zakat. Yang keenam, keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menghitung zakat. Jadi menghitung zakat ini ada 3 macam, berdasarkan penghasilan bruto atau kotor, berdasarkan dipotong operasional kerja, yang terakhir berdasarkan penghasilan neto atau bersih. Dalam fikih zakat, karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat sebagai berikut. Oke, lanjut.
Yang pertama dari penghasilan bruto, yaitu mengeluarkan zakat dari penghasilan kotor. Hal ini mengkiaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan seperti zakat ternak, emas perak, makhzan, dan rikaz. Contohnya, seseorang dapat gaji, honor, dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 3.750.000. Berarti kalau misalkan 1 tahun dikali 12 bulan sama dengan 45 juta rupiah. Nisabnya atau batas minimal wajib zakat 85 gram emas untuk setiap gramnya 500.000 rupiah. Berarti kalau dikalikan 42.500.000 rupiah. Karena telah melebihi nisab, tadi kan gajinya 3.750.000. Kalau dikalikan 1 tahun 45 juta. Sedangkan nisab emas itu 42.500.000. Jadi telah melebihi nisab, berarti dikeluarkan zakat langsung 2,5% sebesar 2,5% dikali 3.750.000 sama dengan, itu maksudnya ribu ya, sama dengan 93.750 rupiah dibayar tiap bulannya. Atau jika dilangsungkan 1 tahun, 2,5% dikali 45 juta rupiah, jadi 1.125.000 yang harus dibayar zakat. Kemudian jika penghasilan setelah dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan yang mencapai nisab, maka dipotong biaya operasional terlebih dahulu. Hal ini dianalogikan pada zakat pertanian yang membedakan antara irigasi air, hujan atau bukan. Contohnya, seseorang dapat gaji, honor, dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 4,5 juta. Kemudian dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500.000. Sisanya 4 juta. Penghasilan setahun berarti 4 juta dikali 12 bulan, sama dengan 48 juta. Nah, nisabnya, batas minimal wajib zakat, itu 85 gram emas. Untuk setiap gramnya itu 500.000. Jadi kalau 85 gram emas 42.500.000. Nah, karena masih melebihi nisab, karena tadi kan total gajinya kan 48 juta setahun. Sedangkan emas itu 42.500.000, berarti melebihi nisab. Berarti dikeluarkan zakat langsung 2,5% sebesar, kalau misalkan mau dikumpulin tiap bulan, 2,5% dari 4 juta berarti 100.000. Kalau misalkan langsung pada akhir tahun, 2,5% dikali 48 juta jadi 1.200.000 untuk dibayarkan zakat. Yang terakhir dari penghasilan neto, yaitu mengeluarkan zakat dari penghasilan bersih setelah dikurangi untuk kebutuhan sehari-hari, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika setelah dikurangi masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Jika setelah dikurangi tidak mencapai nisab, maka cukup infak atau sedekah. Contoh, seseorang dapat gaji, honor, dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 7 juta. Dikali 12 bulan, yaitu 60 juta. Setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, hasil bersihnya 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Nisabnya 85 gram emas 42.500.000. Karena masih mencapai nisab, berarti dikeluarkan zakat langsung 2,5%. Kalau misalkan 2,5% dikali 5 juta per bulannya, jadi 125.000. Kalau dikali 60 juta untuk setahun, berarti zakatnya 1.500.000. Ini lebih detailnya tentang tabel zakat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.